Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, gelaran World Tourism Day 2022 yang dilaksanakan di Bali menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang sedang mencoba untuk bangkit. Pandemi COVID-19 membuat jutaan lapangan kerja di sektor pariwisata tutup dan bahkan hilang. Dan pemirsa, sebagai tuan rumah dari pelaksanaan World Tourism Day, Indonesia berpotensi menciptakan terbukanya kembali jutaan lapangan kerja pada sektor pariwisata. Melalui World Tourism Day ini, Bali sebagai destinasi unggulan Indonesia diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wisatawan sehingga ekonomi wisata menggeliat kembali. Lantas pemirsa, apakah hanya sekedar untuk kedatangan wisatawan bisa membangkitkan kembali roda perekonomian? Untuk itu kita akan bahas saat ini sudah bersama dengan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, ada Ibu Martini Muhammad Paham. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dia. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Selamat Oke. malam teman-teman pemirsa. Baik Ibu, terima kasih telah menyempatkan untuk dapat berdiskusi pada Dialog Kominfo Newsroom kali ini. Baik, Ibu Dia, kita kalau membicarakan mengenai World Tourism Day 2022 ini dan adalah Rethinking Tourism menjadi tema yang diangkat pada pelaksanaan World Tourism Day 2022. Dan Bu Dia, sebenarnya apa tujuan dari tema ini? Kemana arah pariwisata Indonesia akan dibawa dengan melalui tema yang telah kita ciptakan tersebut, Ibu? Baik, terima kasih. Baik, jadi tema yang kita usung di kemarin yang World Tourism Day adalah rethinking tourism. Sebenarnya apa sih itu rethinking tourism? Kita sama-sama tahu bahwa COVID ini membawa dampak yang luar biasa terhadap pariwisata karena ketika COVID, pergerakan manusia itu disebabkan, padahal sejatinya pariwisata itulah pergerakan manusia. Nah, ini dengan rethinking tourism kita akan merefleksikan diri sebetulnya apa sih yang harus kita perbaiki. Jadi 2 tahun kemarin kita perbaiki semua sistem yang ada di pembangunan destinasi pariwisata, dan intinya adalah bagaimana kita bisa membangkitkan kembali semangat dari pariwisata pelaku-pelaku industri dengan gaining confidence yang ujung-ujungnya nanti adalah untuk mendapatkan building trust of the market. Nah, kaitannya dengan pariwisata bangkit ini juga kita akan membangun pariwisata yang lebih tangguh, dan program yang strategis yang kami lakukan adalah pertama program pariwisata berkelanjutan, kemudian peningkatan daya saing, penciptaan nilai tambah, transformasi digital, dan peningkatan produktivitas pariwisata. Baik, Rethinking Tourism ini menjadi salah satu tema yang tentunya berkaitan juga untuk kebangkitan ekonomi pariwisata di Indonesia bahkan dunia, begitu Bu Dia. Betul Baik, sekali. Bu Dia, ketangguhan pariwisata itu disebut mengadopsi dari sistem dari environment, sosial dan juga governance. Nah, bagaimana Ibu saat ini pemerintah khususnya pada Kemenparekraf menerapkan sistem ini? Sementara itu kita juga melihat saat ini Ibu adanya isu lingkungan kerap menjadi masalah yang ini menjadi PR besar bagi pemerintah, Bu Dia. Dan implementasi pembangunan tatanan pariwisata yang kokoh serta berkelanjutan itu sebenarnya seperti apa konsepnya, Bu? Oke, betul sekali Mbak. Jadi kami mengadopsi dari sisi pendekatan environment, sosial, dan juga governance, dan ini sudah kami terjemahkan di Renstra Kemenparekraf tahun 2020 sampai 2024, di mana kami mulai fokus kepada quality of tourism. Jadi quality tourism ini pada dasarnya adalah konsep pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan ini kami adopsikan dalam Permen nomor 9 tahun 2021 terkait dengan pedoman destinasi berkelanjutan, di mana pengelolaan berkelanjutan itu sangat memperhatikan dari sisi ekonomi, lingkungan, dan juga sosial budaya masyarakat. Nah, kegiatan konkretnya apa nih yang kami lakukan? Antara lain adalah dengan melakukan sertifikasi desa wisata berkelanjutan, kemudian juga kami melakukan kegiatan namanya ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, di mana kami mengapresiasi masyarakat-masyarakat desa yang mulai membangun diri dan juga memperhatikan pariwisata berkelanjutan. Juga kami melakukan pendampingan program untuk pengolahan sampah dan juga sertifikasi CSE. Sertifikasi CSE ini sejatinya adalah jaminan yang diberikan dari pelaku usaha industri pariwisata kepada calon-calon wisatawan, di mana calon wisatawan itu akan mendapatkan jaminan untuk kebersihan, keselamatan, kemudian juga kesehatan, dan juga tentunya adalah keberlanjutan dari lingkungan. Itu yang ditawarkan dari sertifikasi CSE. Kemudian kami juga mengadopsi konsep-konsep namanya personalized, localized, smaller in size, dan juga customized, di mana
mana konsep ini adalah konsep yang lebih memperhatikan pariwisata yang tidak massal, sangat memperhatikan lingkungan, khususnya kegiatan yang berwisata minat khusus di alam dan juga berlokasi di daerah sekitar. Karena kita masih dihadapi oleh pandemi COVID, jadi mobilitas kita mulai dari lingkungan sekitar. Baik, keberlangsungan dari lingkungan ini juga menjadi salah satu sektor yang harus dipertahankan dan benar-benar dimaksimalkan dalam sektor pariwisata, begitu Bu Dia. Namun Bu, Ya, masih betul berkaitan sekali. dengan lingkungan tersebut, bagaimana sebenarnya saat ini upaya dari Kemenparekraf untuk mengatasi masalah sampah? Masalah sampah yang menjadi tugas besar kita juga Ibu, pengelolaan sampah sampai dengan Betul. kemacetan lalu lintas begitu Bu, yang diakibatkan oleh turis asing yang membludak seperti contohnya di Badung Selatan dan juga di Ubud, Bu Dia. Iya, iya, oke. Tentunya ini sampah ini masalah klasik ya, dan ini adalah masalah budaya kita. Dan kami di Kemenparekraf, kami juga menjalankan 4 tugas terkait dengan rencana nasional, yaitu dengan menyusun skema-skema atau SOP, serta mengimplementasikan SOP dalam pengelolaan sampah. Kami juga membentuk unit-unit pengelolaan sampah dan memberikan reward dan punishment agar masyarakat lebih sadar dalam kebersihan. Nah, tindak lanjut konkretnya yang kami lakukan adalah dengan mengeluarkan Permen nomor 5 tahun 2020 terkait dengan pengelolaan pedoman sampah plastik di destinasi wisata bahari. Ini sudah ada beberapa lokasi nih ya, yang kami implementasikan SOP-nya, antara lain di Bali, di Toba, di Borobudur, Banyuwangi, Mandalika, dan juga Labuan Bajo. Dan tentu saja ini kami kerjasamakan tidak sendiri, tapi juga melibatkan Kementerian LHK, Pemda, masyarakat, dan juga asosiasi. Jadi ini adalah program bersama, dan kami juga melakukan edukasi terkait dengan program reduce, recycle, dan reuse, dan pelatihan pengelolaan sampah. Intinya adalah bagaimana kita bersama-sama mengatasi hal ini. Kemudian dengan kemacetan, betul sekali Mbak, khususnya di Bali nih ya, karena Bali ini terkonsentrasi pembangunannya di selatan, kami sudah mengarahkan bersama dengan Pemda untuk mulai membangun beberapa atraksi atau destinasi di Bali Utara maupun di Bali Barat. Ini pembangunan ini mulai infrastruktur dan juga pengembangan destinasi di Bali yang arahnya ke utara, agar supaya tidak terkonsentrasi di bagian selatan. Baik, kolaborasi antara kementerian dan lembaga menjadi cara yang jitu juga kita Ibu untuk meningkatkan pariwisata dan mengamankan lingkungan dari kerusakan. Baik, Bu Dia, kalau saat ini kita lihat di Bali itu sangat banyak sekali atau menjamurnya hotel dengan harga yang juga bisa dikatakan murah. Apakah harga yang terlalu murah ini dan banyaknya hotel di Bali itu juga merupakan salah satu penyebab kurangnya atau wisatawan yang kurang berkualitas, Ibu Dia? Apakah dari Kementerian Pariwisata nanti kita akan menetapkan harga standar dari hotel dan akan lebih memperketat perizinan pendirian hotel di Bali, Bu? Ya, baik. Kalau terkait dengan harga hotel, tentunya ini kita lepas kepada mekanisme pasar, dan tentunya karena segmentasi pasar ini juga beragam, Mbak. Dan tentunya hotel yang mereka minati juga akan beragam. Ada dari sisi lodgement, kemudian juga hotel non bintang, dari mulai bintang 1 sampai bintang 5. Dan harga ini tentunya kami tidak intervensi karena ini terkait dengan pelaku industri di mana di destinasi. Namun, harga ini sebetulnya bukan menjadi patokan semata-mata. Yang penting yang kami harus terus sadarkan kepada pelaku industri adalah lebih pada added value, yaitu menawarkan tidak hanya harga hotel tapi juga destinasi yang sangat berkualitas. Jadi tidak hanya semata-mata fasilitas di hotel, tapi juga memperhatikan kesiapan dan destinasi di mana hotel itu berada. Baik. Lalu kalau untuk kedepannya, apakah dari Kemenparekraf ini juga akan menerapkan seperti segmentasi wisatawan agar pariwisata Bali ini bukan hanya kita lihat dari segi kuantitasnya, tapi juga mereka untuk merawat Bali, Bu? Ya, ya, betul, betul sekali Mbak. Jadi kami juga memfilter, kami mulai memfokuskan kepada pasar-pasar yang memang memiliki nilai ekonomi atau manfaat yang luar biasa kepada Indonesia. Kami melihatnya dari sisi ASPA, yaitu dari average spending per arrival. Jadi kita lihat mana nih segmen pasar yang memang berkualitas dan memberikan manfaat ekonomi budaya kepada Indonesia dengan lebih baik. Dan kami juga kemudian mulai melihat bahwa pasar-pasar mana saja yang memang bisa membantu kami untuk mengembangkan responsible tourism, di mana wisatawan yang bertanggung jawab yang menjadi pilihan target pasar kami. Demikian, Mbak. Baik. Selanjutnya Ibu, kita akan membicarakan mengenai promosi pariwisata di Bali, di Indonesia ini, Bu Dia. Apakah soal pariwisata ini, soal promosi ini, bagaimana cara kita Kemenparekraf untuk meningkatkan
minat atau kunjungan wisatawan datang ke Indonesia. Mungkin dari beberapa hal yang kita lakukan, memberikan video begitu Ibu, atau membuat majalah yang kita sebar di beberapa tempat, bandara di luar negeri dan sebagainya. Sejauh ini apa saja yang telah kita lakukan? Ya, kami menerapkan sistem 360 advertisement atau kita hadir secara 360 dengan menggunakan berbagai macam platform, dari mulai digital tentunya, karena yang digital ini yang paling bisa luas dan bisa dibuka dimanapun, kapanpun, tapi tentunya media luar ruang, televisi, elektronik, kemudian media cetak juga masih kita lakukan. Dan ini kami menyusun yang namanya Integrated Marketing Communication Plan, di mana nanti narasi atau message-message, pesan-pesan yang kami bangun itu sama, meskipun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dari pasar masing-masing. Nah ini selain kegiatan publikasi, kami juga melakukan beberapa aktivitas seperti sales mission, exhibition, pameran, kemudian fan trip menggunakan bisa memberikan inspirasi kepada pasar terkait dengan keindahan dan potensi pariwisata serta ekonomi kreatif Indonesia. Baik, selain sosialisasi, digitalisasi juga dimanfaatkan oleh Kemenparekraf untuk mempromosikan sektor pariwisata kita. Namun Bu Dia, yang tidak boleh kita lupakan juga adalah sumber daya manusianya. Dan mengenai SDM ini secara nasional, apakah tingkat SDM sektor pariwisata kita sudah bisa dikatakan cukup terampil dan berdaya saing Ibu, khususnya di sektor pariwisata prioritas? Bagaimana strategi dari Kemenparekraf untuk mengatasi kebutuhan SDM yang terampil ini? Ya, baik. Program yang kami lakukan terkait dengan peningkatan SDM adalah program new skilling, upskilling, dan juga reskilling. Nah, program-program ini sangat menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang diperlukan oleh industri dan pengembangan tren kondisi saat ini. Kami juga memiliki ada 6 Poltekpar di beberapa kota di Indonesia, yang intinya adalah kami ingin mencetak berbagai macam sumber daya manusia yang berkualitas. Dan tentunya kami juga berafiliasi dengan organisasi internasional untuk bisa mendapatkan standar internasional. Jadi kita melakukan namanya SKKNI, berorientasi kepada standar internasional. Jadi pada saatnya nanti ketika SDM ini menjadi tenaga kerja terampil yang bisa melayani wisatawan, sudah memiliki standar internasional untuk bisa melayani wisatawan mancanegara secara lebih global. Baik, tentunya kita harapkan dengan segala upaya dan event yang kita laksanakan di Indonesia ini dapat meningkatkan sektor pariwisata yang Indonesia tentunya untuk berkelanjutan. Ibu Dia, terima kasih sudah bersedia berdiskusi di Kominfo Newsroom kali ini. Nanti kita akan bahas lagi Bu mengenai kegiatan dari Kemenparekraf selanjutnya. Terima kasih Bu Dia, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.